Halo guys, balik lagi bareng gue Ali di channel Lasoka Story. Di video sebelumnya gue udah membahas persidangan Agus dan juga berapa lama dia ditahan gitu kan. Jadi vonis terakhir untuk si terdakwa Agus ini kayak gitu kan. Agus Buntung maksud gue. Yang mana dia adalah terdakwa kasus kepada belasan gadis nih kayak. Sebenarnya kasus Agus ini udah lama geng. Tahun 2024 bulan Oktober tapi viral pada bulan Desember. Dan dia sudah menjalani persidangan kemarin. Dia itu divonis 12 tahun. Kemudian dia akan dipindahkan di rutan ya, geng. Tapi di sini ada hal menarik ya, geng. Si Agus itu menolak, geng, dijadikan tahanan rutan. Kenapa? Sini gua akan bahas. Sebelum gua lanjut ke pembahasan intinya, gua akan flashback dulu ya, geng. Jadi buat kalian yang belum tahu, Agus adalah terdakwa dari kasus yang sudah merenggut kehormatan belasan gadis gitu kan. Itu pun baru yang melapor nih. Nggak tahu tuh kalau di total dengan gadis-gadis yang belum melapor gitu kan, mungkin bisa jadi jumlahnya lebih banyak dari jumlah yang telah diberitakan kayak gitu. Bahkan salah satu korbannya itu diundang di podcastnya dari Corbuzier kayak gitu kayak. Pokoknya dia tuh ngasih tahu semuanya lah, dari mulai cara Agus ngajak dia jalan, terus juga cara Agus maksa begituan gitu kan di dalam homestay, terus juga cara Agus memanipulasi kebohongan-kebohongannya lah kayak gitu guys. Di depan warga-warga yang mengetahui gitu kan, dia itu membawa gadis dan juga ricuh lah kayak gitu. Ketika kasus ini viral kayak gitu ya. Dan yang ironisnya adalah ada satu orang yang membantu Agus nih, yaitu sang ibunda. Ibunda Agus ini membantu Agus. Gue nggak tahu nih dia itu sukarela ngebantunya ataupun dengan paksaan dari si Agus ini kayak gitu kayak. Bagaimana ibunya itu membantu? Jadi misalkan si Agus ini udah mendapat korban dan udah diajak ke homestay dan dia mau menganukan korbannya gitu kan. Sebelum menganukan, Agus ini menelpon dulu nih ibunya nih kayak. Dengan mengiming-imingi korban kalau mau dianukan dalam tanda kutip, dia itu akan diberikan emas seberat 1 kilogram. Agus pun menghubungi ibunya dan ibunya mengiyakan. Nah, ada beberapa gadis yang tertarik kayak gitu, yang mau lah kayak gitu. Ada juga beberapa yang nggak mau. Langsung aja ke pembahasan intinya, gue akan membahas beberapa alasan mengapa Agus Buntung ini nggak mau guys, nggak mau atau nggak terima lah menjadi tawanan dan ditempatkan di rutan. Alasan yang pertama Agus Buntung tak mau ditahan di rutan adalah karena dia itu fisiknya itu nggak sempurna guys. Maksud gue nggak lengkap lah kayak gitu, nggak lengkap kayak kita ini kayak gitu. Jadi dia merasa dia nggak punya tangan dan dia nggak pantas gitu kan dimasukin ke rutan, karena kan susah lah ngapa-ngapainnya kayak gitu kayak. Menurut gue ini nggak nggak bisa diterima lah kayak gitu kan. Kenapa? Karena dia menganukan korban-korbannya aja bisa gitu kan. Itu kan pasti butuh butuh usaha gitu kan. Ya masa iya gitu kan dia cuman masuk ke rutan terus jadi kurung sekedar makan tidur gitu kan, paling ya ada olahraga ringan gitu kan. Masa iya kayak gitu nggak bisa ya nggak? Itu hanyalah kebohongan dia aja lah, atau alasan dia gitu kan untuk menuruti keinginannya kayak gitu. Bahkan di beberapa video yang viral pun dia itu bisa naik motor guys. Dengan cara apa? Dengan cara dia menaiki motor roda 3 plus dia menyalakan motornya gitu kan, starternya gitu kan, menjalankan starternya itu dengan kaki kayak gitu kan. Jadi dia tuh bisa kayak gitu. Jadi nggak ada masalah gitu kan. Tapi dia di sini seolah-olah menjadikan itu adalah sebuah masalah kayak gitu. Makanya kan gue bilang itu nggak bisa diterima dan nggak logis. Apalagi udah banyak video viralnya gitu kan, dia naik motor, dia jalanin motor roda 3 gitu kan. Udah banyak lah. Bahkan dia pun bisa main musik loh. Kayak macam angklung terus juga gendang kayak gitu kan. Alasan yang kedua Agus Buntung ini nggak mau atau nggak terima ditahan di rutan adalah dia itu nggak siap nih dengan lingkungan baru plus orang-orang baru di sekitarnya. Menurut gue ini nggak bisa diterima juga sih. Karena kan dia ketemu korban pun kan orangnya beda-beda ya nggak mungkin korbannya itu doang, enggak lah. Kalau kayak gitu nggak ada korban banyak, nggak nyampe belasan maksud gue. Itu kan belasan korban kan pastinya beda-beda dan orangnya baru gitu kan. Maksudnya dia di sini ngomong dia nggak siap dengan orang-orang baru.
Bahkan saking seringnya dia itu mengajak beberapa korban atau gadis-gadis yang mau dia begitukan ya geng ya. Dia itu sampai kenal loh dengan orang-orang homestay-nya kayak gitu. Jadi orang homestay-nya itu udah apel gitu. Udah apel si Agus itu pasti ke situ tuh tiap hari apa gitulah. Dan si Agus pun setiap minggunya itu membawa perempuan yang berbeda kayak gitu. Ini menurut penuturan pegawai homestay yang biasa Agus datang ke situ kayak gitu kayak. Jadi saking seringnya jadi apal. Alasan yang ketiga, Agus Buntung ini nggak mau atau nggak terima ditempatkan di rutan adalah dia tuh nggak mau karena sipirnya itu galak-galak. Ya wajar aja nggak? Ini kan sipir, bukan resepsionis gitu kan. Sipir ya pasti dididiknya tegas dan juga pasti galak ya nggak? Karena kan dia udah dididik kayak gitu, plus dia dipersiapkan untuk menghadapi para penjahat ya nggak? Ya pastinya dia harus tegas lah. Jadi nggak ada tuh kelemar-kelemar, nggak ada. Si Agus beralasan bahwa sebelumnya geng ya, sebelum dia ditempatkan di rutan dan sebelum dia sidang nih, dia tuh sudah dijanjikan katanya bahwa si sipir yang menjaga dia itu akan bersikap lemah lembut kayak gitu, lemah lembut dan juga sopan lah kayak gitu. Gue nyebutin kata-kata sopan jadi ingat kasus yang mega korupsi itu yang menimpa si Maus. Lanjut ke pembahasannya. Jadi menurut gue ini nggak logis lah dan nggak bisa diterima lah. Ini hanya dalih doang ya, dalih atau apa ya, pembenaran untuk menuruti keinginan pribadi Agus semata. Dan menurut gue dasarnya cuma satu nih geng, kenapa Agus itu nggak mau di rutan, dia hanya mau dijadikan tahanan rumah, karena dia masih mau bebas dan dia masih mau nih menambahkan jumlah korbannya pastinya lah, ya enggak? Ya pastilah kalau dia ditempatkan di rumah nih jadi tahanan rumah, pasti kan dia masih bisa mengakses tuh namanya main HP masih bisa, terus juga dia masih bisa sesekali keluar gitu kan, pastinya dia masih ada keinginan gitu kan untuk mencari target atau korban baru kayak gitu. Dan buat kalian yang masih meragukan gitu kan, apakah benar gitu si Agus itu melakukan hal yang seperti itulah, seperti yang ada di bawah gua ini, hal yang seperti itu, gua kasih tahu nih kayaknya. Perlu dua alasan aja nih, atau dua dasar lah, bukan dua alasan, dua dasar nih yang membenarkan Agus itu melakukan seperti itu kayaknya. Yang pertama adalah si Agus itu cowok tulen, jadi dia bukan penyuka sesama jenis nih. Yang kedua, dia punya pisang. Ya udah dua itu aja tuh. Walaupun dia nggak punya mata, dia nggak punya mulut, dia nggak punya tangan, dia pasti bisa melakukan hal seperti itu. Kenapa? Karena tadi tuh yang dua dasar ini yang udah gue sebutin. Dia laki-laki tulen dan dia punya pisang kayak gitu guys. Itu aja udah tuh. Itu cukup simpel kan. Buat kalian yang menambahkan, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah. Dan buat kalian suka dengan video gue, pasti udah klik tombol subscribe. Dan gue bilang dari sampai Abu Ali. Kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih.